Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hepsibah Gayatri WM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas status yang sedang viral yang ditulis oleh Dini Fitriah. Setahu saya, ia adalah seorang pengusaha sepatu. Apa yang saya pahami dari tulisan Dini Fitriah itu, gagasan pikiran utama di dalam status itu adalah menyoroti gaya hidup dari remaja usia SMP dan SMA yang Mbak Dini perhatikan memenuhi warung kopi Amerika itu. Ini adalah concern yang biasa yang ada dalam diri seorang ibu, terutama seorang ibu dari satu kelas ekonomi tertentu yang pernah mengalami mungkin jatuh bangun dalam memperoleh pendapatan, dalam menjaga kestabilan kehidupan ekonomi. Ya. Dan saya adalah ibu dengan 2 orang putri usia remaja. Jadi saya memahami kegelisahan tersebut. Saya memahami concern yang ada di dalam gagasan pikiran utama status itu. Ya. Gagasan pikiran utama di dalam status itu. Sayangnya, netizen Indonesia menyoroti status itu seakan-akan Mbak Dini ingin mengintervensi pilihan hidup, kehendak bebas mereka dalam mengkonsumsi produk warkop Amerika itu. Atau kemudian begitu liar pandangan, sudah jauh melompat dari gagasan pikiran utama yang ada di dalam status Mbak Dini itu. Nah, saya ingin kembali ke gagasan pikiran utama yang ditulis oleh Mbak Dini Fitriah itu, ya. Kenapa saya hadir di TikTok tidak biasanya? Karena ada seorang murid Daudiah yang curhat kepada saya. Dia punya concern yang sama dengan Mbak Dini. Dia seorang ibu dengan 3 anak laki-laki dan dari kelompok kelas ekonomi yang cukup mapan. Dari sejak awal dia membangun perusahaannya, dia sudah punya concern yang sama terhadap anak-anaknya. Dan karena itu dia sedih ketika melihat keponakan-keponakannya dan anak-anak dari teman-temannya mengalami atau menuai banyak persoalan akibat dari tidak dapat disiplin dengan gaya hidup yang semacam itu, yang digelisahkan oleh Mbak Dini. Saya menyebutnya dengan istilah keren gaya hidup kapitalis individualis, atau sebetulnya ada juga etos konsumerisme. Etos ini akarnya adalah etos kapitalisme individualis, ya. Dan bukan hanya sekedar hedonisme, bukan. Nah, di balik etos atau gaya hidup itu ada tekanan sosial, ada tekanan masyarakat, ada tekanan teman sebaya, peer pressure. Nah, yang biasanya anak-anak usia remaja seperti putri-putri saya, itu tidak semua anak punya psikologi atau skill psikologi untuk menghadapi dan memiliki kemandirian dalam bersikap. Seperti kalau tidak mampu untuk membeli satu produk tertentu, tapi semua temannya pakai, nggak semua anak itu mampu untuk menolak tekanan dari peer itu. Jika dia misalnya dirundung, kok kamu tidak pakai merek ini? Nggak semua anak mampu. Jangankan anak-anak, kita saja yang sudah dewasa nggak mampu untuk itu. Karena itu banyak kan terjadi, ya. Para pejabat dan istri-istri pejabat itu melakukan korupsi karena untuk memenuhi tekanan sosial bahwa seorang pejabat, seorang istri pejabat harus tampil sedemikian rupa, dengan gaya sedemikian rupa, pakaian sedemikian rupa, tas, mobil, dan lain sebagainya. Ini semuanya saling berkaitan. Dalam spiritualitas saya, dalam etos hidup yang saya pilih, dalam pandangan dunia yang saya anut,
Saya tidak melihat bahwa kita itu terpisah satu sama lain. Pilihan hidup saya, gaya hidup saya dapat memengaruhi orang-orang lain. Apalagi jika Anda adalah seorang selebritis, Anda seorang pejabat, Anda seorang artis terkenal. Itu dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan gaya hidup itu bisa menyebabkan orang-orang di sekitar pun mendapatkan penderitaan. Misalnya seperti yang dikeluhkan oleh murid Daudiah ini. Karena tidak dibiasakan hidup disiplin dengan gaya hidup yang menyesuaikan diri dengan ekonominya, tidak dibiasakan hidup sederhana. Akhirnya dia terlilit hutang pinjol. Kemudian meminta pinjaman dari murid saya ini sebanyak 50 juta. Ternyata bapaknya harus menggadaikan apa segala macam itu 500 juta untuk hutang yang lain. Kemudian baru-baru ini minta utang lagi 25 juta karena dia harus menebus hutang yang lain. Ternyata setelah murid saya ini menyampaikan ini, ada murid Daudiah yang lain menyampaikan hal yang sama tentang saudaranya, keponakannya yang minta pinjam uang karena terlilit hutang seperti itu. Ya. Ini adalah juga hal yang sangat saya khawatirkan. Saya sendiri takut saya harus kalau mengalami seperti itu. Anak-anak saya juga mengalami seperti itu. Saya sangat khawatir. Saya sangat concern. Saya sangat takut jika ada dari saya, anak-anak, keluarga, semuanya terlibat dalam hal-hal seperti ini. Saya dulu pernah hidup ya di rumah susun sederhana di wilayah Jakarta Pusat yang masyarakat menengah ke bawah. Tetangga saya adalah sepasang suami istri jualan gado-gado dan nasi uduk semacam itu. Dinding rumah kami itu bisa saling mendengar satu sama lain. Saya sering mendengar mereka berantem karena apa? Karena anaknya ini tidak dapat menahan diri dari tekanan peernya untuk punya motor, untuk beli merek ini, punya sepatu ini, dan seterusnya. Itu adalah anak satu-satunya, tapi mereka kan gak mampu beli itu semua, bahkan walaupun nyicil ya. Jadi inilah gagasan utama pikiran dari status Mbak Dini Fitriah. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kita semua bebas untuk menganut satu gaya hidup, etos, pandangan dunia, dan budaya. Entah itu kapitalis, konsumerisme, hedonisme, egoisme, individualisme, silahkan. Tapi kita juga berhak untuk peduli, punya concern. Kita juga berhak punya etos, pandangan dunia, pola pikir, dan gaya hidup yang sederhana, yang peduli terhadap kaitan dan hubungan kita satu sama lain sebagai satu kemanusiaan yang jalin menjalin dan saling berdampak kepada satu sama lain. Tidak semuanya orang berpikir, emang gue pikirin, itu kan hak gue, gitu. Nggak semua orang seperti itu. Ya, kalau saya bisa berprasangka baik, itulah yang ada di dalam benak Mbak Dini ketika menulis gagasan pikiran utamanya itu adalah itu. Yang lainnya adalah gaya bahasa yang bersangkutan, yang kemudian menjadi satu bola liar yang saya pikir tidak penting-penting amat gitu ya, hanya sekedar untuk memojokkan dan menyudutkan Mbak Dini. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sida Mastu.